Saudara, mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kami boleh beribadah, kami menyanyikan pujian bagi kemuliaan-Mu. Dan Tuhan, sekarang berkatilah waktu kami membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, biar apa yang kami baca, apa yang kami renungkan menjadi suara-Mu yang sekali lagi membentuk kami ya Tuhan. Kami serahkan waktu di depan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara. Nah, saudara, waktu cepat sekali berlalu. Rasanya belum lama kita mulai tahun 2024. Hari ini kita sudah masuk ke dalam bulan Desember. Nah, saudara, tidak lama lagi akan Natal dan kemudian kita masuk ke tahun 2025. Sangat cepat saudara berlalu. Saudara, dulu saya punya seorang teman di Singapura yang setiap kali ketemu saya dia selalu bertanya begini, "How is your walk with God?" Bagaimana hidupmu bersama dengan Tuhan? Nah, saudara, ini sudah menjelang akhir tahun, saya kira sangat tepat kalau kita mengambil waktu nanti di rumah, saudara, untuk bertanya kepada diri sendiri, "How is my walk with God?" Bagaimana hidup kita bersama Tuhan selama 11 bulan ini. Dan saudara, selama bulan Desember ini sebelum Natal, kita berada di dalam minggu-minggu Advent, yaitu minggu-minggu yang di dalam tradisi gereja adalah persiapan untuk kita menyambut Natal. Dan hari ini adalah minggu Advent yang pertama, dan saya mengajak kita untuk melihat berita dari Yesaya pasal yang ke-40 sebagai berita untuk minggu Advent kita yang pertama. Yesaya pasal yang ke-40. Nah, saudara, ada 31 ayat kalau saudara lihat di dalam Yesaya 40 itu, tetapi kita hanya akan fokus pada ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan saudara bagi kita semua. Saudara melihat di Alkitab masing-masing, saya bacakan dalam Alkitab versi TB2. Yesaya 40 ayat 1 sampai 11, demikian firman Tuhan. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah impas, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Lalu perhatikan ada 3 suara yang meneguhkan berita ini, ayat 3 yang pertama. Ada suara yang berseru-seru, "Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditimbun, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya." Suara kedua di ayat ke-6. Ada suara yang berkata, "Berserulah." Jawabku, "Apakah yang harus kuserukan?" Seluruh umat manusia seperti rumput, seluruh kelestariannya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan mengembusnya dengan napasnya. Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Dan suara yang ketiga ayat 9. "Hai Sion, engkau pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, engkau pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat Tuhan Allah datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia menyatakan kuasanya. Lihat mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama dia. Mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala yang mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya. Sampai semikian jauh saudara pembacaan bagian firman Tuhan. Nah, saudara, sebetulnya Yesaya 40 dari ayat 1 sampai 31 ini adalah sebuah kesatuan. Ayat 1 sampai 11, saudara, bagian yang tadi kita baca itu berisi janji dan panggilan Tuhan kepada umatnya. Janji Tuhan diberikan kepada mereka dan Tuhan memanggil mereka. Nah, saudara, di tengah-tengah kondisi mereka yang hancur sekali waktu itu, Tuhan memberikan janjinya kepada mereka dan memanggil mereka untuk memberitakan janji itu. Tetapi saudara, Yesaya tahu banyak orang akan berkata, mana mungkin janji itu bisa digenapi. Maka di ayat 12 sampai 31, Yesaya melukiskan kebesaran Tuhan yang berjanji. Saudara, kalau membaca bagian itu dia menggambarkan bagaimana Tuhan menakar laut dengan tangan, bagaimana Tuhan menimbang gunung dan seterusnya. Dia gambarkan betapa besarnya Tuhan untuk menegaskan bahwa Tuhan pasti akan bisa menggenapi janjinya.
Apa yang dijanjikan Tuhan di ayat 1 sampai 11 yang kita bahas hari ini pasti terjadi karena Tuhan sangat besar. Nah, saudara, kira-kira yang disampaikan Yesaya dalam Yesaya 40 ini. Nah, saudara, beberapa tahun lalu saya melewati rumah masa kecil saya. Sudah sangat lama saudara saya tidak pernah ke sana. Satu hal saudara yang membuat saya kaget adalah rumah itu terlihat kecil bagi saya. Rumahnya memang tidak besar. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah saudara, di dalam bayangan saya rumah itu dulu tidak sekecil itu. Tapi setelah bertahun-tahun tidak ke sana, saya sudah semakin besar, semakin tua. Ternyata rumah itu jauh lebih kecil dari bayangan saya. Nah, saudara, mungkin saudara juga punya pengalaman yang sama. Mungkin ada rumah, sekolah saudara mungkin dulu, atau jalanan tertentu yang saudara pikir, dulu saudara akrab, sering lewat di sana. Saudara pikir cukup besar, tapi ketika saudara datang lagi tiba-tiba kaget. Kok ternyata sekecil ini, begitu. Nah, saudara, ini adalah sebuah pengalaman yang normal kalau saudara mengalami itu. Karena memang semakin kita besar, semakin banyak hal yang dulunya besar menjadi semakin kecil. Tapi berbeda dengan Tuhan. Karena semakin tua usia kita, semakin lama kita menjadi Kristen, semakin lama kita mengikut Tuhan, maka seharusnya Tuhan semakin besar bagi kita. Kalau tidak seperti itu, maka pasti berarti kita tidak bertumbuh. Saudara, di dalam kisah petualangan Narnia, kalau saudara ada yang belum tahu, itu adalah kisah fantasi yang menyampaikan pengajaran iman Kristen. Nah, saudara, di situ di dalam kisah itu ada singa bernama Aslan yang adalah gambaran dari Yesus. Dan ada satu adegan yang sangat terkenal sekali di mana Lucy bertemu dengan Aslan setelah lama tidak bertemu. Lalu Lucy berkata begini, "Aslan, you are bigger. Kamu lebih besar sekarang." Tapi Aslan kemudian menjawab, "Itu karena kamu sudah lebih besar. Kamu sudah lebih tua." Saudara, Lucy bingung, karena saya sudah lebih besar, maka kamu jadi lebih besar. Apa bukan karena kamu yang sebetulnya semakin besar? Aslan menjawab, "Tidak, I'm not. Tapi setiap tahun kamu bertumbuh, kamu akan menemukan aku lebih besar. Every year you grow, you will find me bigger." Ketika kamu bertumbuh, kamu akan melihat aku semakin lama semakin besar. Nah, saudara, itulah seharusnya relasi kita dengan Allah. Semakin kita bertumbuh, tidak berarti kita semakin besar dan Allah menjadi semakin kecil. Tapi semakin kita bertumbuh, semakin kita melihat Allah semakin besar dan semakin besar. Dan itulah yang disampaikan oleh Yesaya kepada Israel. Your God is too small. Allah di dalam bayanganmu terlalu kecil. Kamu perlu melihat Allahmu lebih besar lagi. Dia pasti akan bisa menepati janjinya ini. Nah, saudara, mengapa Yesaya perlu mengingatkan mereka tentang kebesaran Tuhan supaya mereka percaya bahwa Allah pasti bisa menepati janjinya? Kenapa Yesaya perlu lakukan itu? Karena apa yang dijanjikan Tuhan di dalam ayat 1 sampai 11 yang kita baca tadi, sebetulnya adalah sesuatu yang seperti tidak mungkin terjadi. Saudara, bayangkan keadaan mereka waktu itu. Mereka sedang berada di dalam pembuangan di Babel, dan pembuangan itu bukan sesuatu yang biasa. Saudara, hari ini kita membaca banyak berita tentang orang-orang di Libanon, di Gaza, di Ukraina, di tempat-tempat konflik yang harus terbuang dari tempat tinggal mereka dan kemudian kehilangan segalanya. Tapi pembuangan ke Babel yang dialami oleh Israel lebih mengerikan dari itu. Saudara, mari kita coba bayangkan seperti apa pembuangan mereka. Bayangkan saudara, kita berada di dalam kondisi hidup normal seperti sekarang, ada usaha, ada pekerjaan, ada tempat tinggal. Walaupun mungkin kita mengalami hal-hal yang berat, tapi kita masih bisa menikmati hidup, bisa mencukupkan kebutuhan keluarga, kita punya harapan akan masa depan. Satu kali saudara bayangkan kalau negara kita diserang dan kalah. Maka tentara musuh kemudian masuk ke kota kita. Dan kita bisa mendengar di jalanan suara berisik, alarm, tembakan meriam, dan semua kita ketakutan. Dan tiba-tiba pintu rumah kita digedor dan masuk tentara musuh. Mereka masuk ke rumah kita, lalu menyuruh kita langsung ambil barang secukupnya dan kita akan dibawa pergi oleh mereka. Dan perjalanannya sangat jauh, 1100 km lebih dengan berjalan kaki. Kita harus ikut mereka, berjalan kaki sangat jauh. Saudara lihat di Google Maps, perlu 225 jam berjalan kaki. Tentara berteriak-teriak di rumah, anak-anak menangis, kita panik tidak tahu harus berbuat apa. Dan akhirnya kita berangkat. Di tengah jalan perjalanan yang sangat menyedihkan itu, saudara melihat di sepanjang jalan gedung-gedung yang saudara akrab, mal, kampus, semua sudah hancur. Dan karena perjalanan sangat sulit, banyak yang mati kemudian di tengah jalan.
Sampai di sana, saudara dikumpulkan, diberikan tempat tinggal, makanan, ladang untuk dikerjakan, tapi tidak pernah boleh kembali lagi. Karena saudara adalah tawanan di sana. Negaramu tidak ada lagi. Kita tidak tahu bagaimana masa depan kita. Saudara, itu yang dialami oleh orang Israel. Dan 70 tahun mereka berada dalam pembuangan. Bagaimana mungkin Tuhan sekarang berkata, hiburkan umatku, tenangkan hati umatku. Bagaimana mungkin? Dan yang sangat mengerikan saudara adalah mereka tahu bahwa semua itu ternyata diatur oleh Tuhan. Tuhan yang berperang dengan mereka. Tuhan yang mengizinkan mereka dibuang ke Babel. Karena apa? Karena kesalahan mereka. Dari generasi ke generasi, dari sejak zaman nenek moyang mereka, mereka selalu berbalik dari Tuhan. Berkali-kali Tuhan sudah mengirimkan nabi, memanggil mereka bertobat, tetap mereka tidak bertobat. Berkali-kali Tuhan kirimkan nabi memperingatkan mereka, satu kali kamu akan hancur, tetap mereka tidak bertobat. Maka akhirnya disiplin dari Tuhan tiba, mereka dibawa ke dalam pembuangan. Saudara, Tuhan seperti tidak lagi menyertai mereka. Tuhan seperti tidak ada lagi di tengah-tengah mereka. Sebagian dari mereka mungkin bertanya-tanya, mungkinkah Tuhan masih akan peduli dengan kita? Mungkinkah kalaupun kita bertobat, Tuhan masih mau menerima kita? Masihkah Tuhan mengasihi kita? Kita sudah keterlaluan dan mungkin kita tidak akan pernah bisa punya hubungan yang seperti dulu dengan Tuhan. Sore hari ini, mungkin banyak dari kita yang punya perasaan yang serupa seperti itu. Di awal tahun 2024 kita mungkin sadar banyak kegagalan kita di tahun 2023. Kita menyesali banyak hal, kita ingin memperbaiki banyak hal, dan sekarang sudah di akhir tahun 2024. Dan tanpa perlu banyak evaluasi pun mungkin kita sudah tahu kita gagal lagi. Bahkan mungkin lebih parah dari tahun 2023. Kita tidak sungguh mengasihi Tuhan, kita tidak melakukan disiplin rohani dengan baik, kita tidak memakai waktu kita dengan benar, kita gagal untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita yang dekat dengan kita, dan kita bahkan mungkin jatuh ke dalam berbagai dosa. Maka kita merasa jauh dari Tuhan, bahkan kita berpikir Tuhan mungkin tidak akan pernah menerima kita lagi seperti dulu. Hubungan kita tidak akan sama lagi dengan Tuhan. Saudara, kalau itu yang kita rasakan, mari kita lihat berita Tuhan kepada umatnya yang sedang hancur waktu itu. Perhatikan ayat 1-2 terlebih dahulu. Saudara, seluruh pasal ini, Yesaya 40, sebetulnya bisa disimpulkan di dalam kalimat pertama ini. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Comfort, comfort my people. Itu adalah berita utama dari Yesaya 40. Tapi apa arti kalimat Tuhan? Saudara, di tengah keadaan hancur, di dalam pembuangan dan seperti ditinggalkan Tuhan 70 tahun berada di sana. Tuhan berkata kepada mereka, hiburkanlah umatku, biarlah hatimu umatku terhibur. Saudara, kadang-kadang suami istri kalau anaknya nakal, suami bilang apa ke istrinya? Tuh anak lo, gitu kan. Kalau ada teman kita yang malu-maluin, kita bilang ke teman kita, tuh teman lo, gitu kan. Artinya apa? Kita tidak mau mengakui dia. Pokoknya yang jahat, yang malu-maluin itu anakmu, itu temanmu, pokoknya bukan punya teman saya begitu. Tapi Allah tidak malu memanggil kita umatnya, miliknya, setelah semua yang jahat dan memalukan yang kita lakukan. Saudara, kita sendiri mungkin merasa jauh dari Tuhan, karena kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan, kita melakukan banyak hal yang menyakiti Tuhan, tapi bagi Tuhan kita tetap adalah umatnya. Dan dengan lemah lembut saudara, kemudian Tuhan berkata di ayat 2, tenangkan hati Yerusalem. Serukan kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah impas, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. You are forgiven. Beritakan itu kepada umatku. Bukan saja dosanya telah lunas, tapi dikatakan 2 kali lipat lebih dari lunas. Saudara, maka hiburkan hatimu, kata Tuhan. Tenangkan hatimu, kamu sudah diampuni. Dan berita ini, saudara, kemudian ditegaskan lagi dengan 3 suara tadi. Ayat 3-5, Allah datang kepada kita. Ayat 6-8 tentang firman Allah untuk kita. Dan ayat 9-11 tentang kasih Allah untuk kita. Mari kita lihat satu persatu. Dari mulai Allah datang kepada kita ayat 3-5. Nah saudara, bagi kita yang hidup di Jakarta, kita mungkin tidak terlalu merasakan perubahan kalau ada orang penting datang ke Jakarta.
Selain jalanan ditutup di mana-mana lalu kita macet gitu, kita mungkin tidak terlalu merasa berubah. Tapi kadang-kadang saudara kita juga sadar bahwa tiba-tiba di jalanan akan dilewati oleh orang penting itu, tiba-tiba ada pembersihan. Sampah yang menumpuk mendadak hilang, jalanan berlubang diperbaiki, dinding yang sudah kumuh kemudian dicat ulang. Dan waktu orang penting itu lewat, di mana-mana padat merayap tapi jalur yang dilewati dia lancar jaya, begitu kan. Nah kita melihat perubahan-perubahan seperti itu. Nah saudara, ini dikatakan oleh ayat 3-5 ini, tapi dalam skala yang jauh lebih besar. Saudara lihat ayat 4 bilang begini, setiap lembah harus ditimbun, setiap gunung dan bukit diratakan. Artinya saudara bayangkan kalau jalanan seperti ini, ada gunung, ada lembah. Kalau ada lembah kita timbun sampai rata. Kalau ada gunung atau bukit kita pangkas habis sampai rata. Karena semua harus jadi tanah yang rata. Saudara, apa maksudnya? Allah sedang berkata bahwa dia akan datang dan dia tidak akan membiarkan apapun menghalangi dia untuk datang menyelamatkan umatnya. Tidak ada satupun yang boleh menghalangi. Ratakan semuanya dan Tuhan pasti akan segera datang. Saudara, bagaimana caranya Tuhan akan lakukan itu? Saudara ingat ayat ini dikutip di mana di Perjanjian Baru? Injil Yohanes. Injil Yohanes mengatakan ayat ini digenapi di dalam pelayanan Yohanes Pembaptis. Saudara, Yohanes Pembaptis mulai pelayanannya sebelum Yesus memulai pelayanannya. Dan dia mempersiapkan kedatangan Yesus dengan memanggil Israel untuk bertobat. Dia memanggil banyak orang, lalu kemudian dia membaptis banyak orang, tanda pertobatan. Dan waktu dia ditanya oleh para pemuka Yahudi, siapa engkau melakukan itu? Dia menjawab begini, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan. Seperti yang dikatakan Nabi Yesaya. Saudara, maka dengan cara apa? Lembah ditimbun, gunung dan bukit diratakan, jalan diluruskan dengan memberitakan berita pertobatan. Dengan mengajak orang mengaku dosa dan bertobat. Dengan mengajak orang menerima pengampunan dan keselamatan. Saudara, hari ini Yesus sudah datang kepada kita. Tapi kita menantikan kedatangannya yang kedua kali. Bagi kita yang hancur, berita Tuhan masih sama. Hiburkanlah hatimu, tenangkan hatimu. Karena Tuhan sudah mengampunimu, Tuhan sudah menyelamatkanmu. Dan Tuhan pasti akan datang kepadamu. Tidak ada yang akan menghalangi dia untuk datang kepadamu. Seberapa yakin kita bahwa ini pasti terjadi? Maka kita menerima suara yang kedua di ayat 6-8. Ada suara yang berseru begini, berserulah. Maka Yesaya bertanya, apa yang harus kuserukan? Dan Tuhan menjawab, serukanlah ini. Beritanya kira-kira begini saudara, bahwa seluruh manusia seperti rumput dan seperti bunga di padang. Walaupun indah, tapi rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Beritakan ini katanya. Saudara, apa maksudnya? Saudara, hidup manusia berlalu dengan sangat cepat. Itu adalah sesuatu yang harus kita terima sebagai manusia. Saya pernah jadi dosen di SCT Saat selama 1 tahun. Saya kenal banyak saudara dengan mahasiswa di sana. Tapi satu angkatan demi satu angkatan sudah meninggalkan kampus. Kalau sekarang saya ke sana, masih ada yang kenal, tapi tidak sebanyak dulu. 2 tahun lagi, saya kira kalau saya ke sana tidak ada yang kenal saya. Kalau dulu datang, wah Koje datang, begitu ya. Nanti saya datang, siapa nih orang? Kira-kira begitu. Nggak ada yang kenal saya. Nah, saudara ingat beberapa waktu yang lalu, saya pernah berikan contoh tentang Philip Yancey. Seorang penulis yang sangat terkenal, bukunya terjual jutaan kopi di seluruh dunia. Saudara yang berusia 35 kira-kira begitu ya, dan dari dulu suka membaca buku, pasti tahu dia. Tapi saya terkejut ketika menemukan banyak mahasiswa teologi usia 20-an awal tidak pernah dengar Philip Yancey. Padahal dia masih hidup, bukunya masih beredar, tapi dalam waktu sangat singkat banyak mahasiswa teologi pun tidak tahu namanya. Saudara, ini fakta bahwa dunia dengan cepat akan melupakan kita. Dengan cepat manusia berlalu, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, seperti itulah manusia. Dan itu bukan hanya pada kita manusia, tapi juga pada hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Hal-hal yang kebudayaan kita misalnya. Saudara, saya pakai contoh sederhana misalnya gini, fashion. Saudara, dulu saya khotbah pakai dasi. Kalau saudara kenal saya dari dulu mungkin ingat dasinya lebar. Belakangan dasi saya mengecil. Dan saya diberitahu bahwa dulu sebelum zaman dasi lebar, dasinya lebih kecil lagi. Maka berarti kecil banget, lebar banget, lalu kecil lagi begitu kan. Nah sekarang banyak gak pakai dasi. Cepat sekali berlalu. Saudara, ada banyak hal di sekitar kita sebetulnya terjadi seperti itu.
Maka betapa menghiburkannya ketika Yesaya berkata begini, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Kepada siapa kita bergantung? Apa yang kita percaya? Kalau firman Allah berubah seperti kita dan seperti apa yang ada di sekitar kita. Hari ini ada, besok tiada. Hari ini dianggap bagus, besok dianggap jelek. Betapa mengerikannya hidup kita kalau firman Allah seperti itu. Tapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya, maka Allah tidak pernah merubah janjinya. Dia sudah berkata, hiburkan umatku, tenangkan hati umatku, perhambaannya sudah berakhir, kesalahannya sudah diampuni, persiapkan jalan karena aku pasti akan datang untuk menyelamatkan. Sekarang Yesaya diminta menyampaikan, kalau kamu bisa berubah, hidupmu cepat berlalu, segala yang di dunia bisa berbeda, firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Ketika Allah berkata dia mengampuni dosa kita, ketika Allah berkata dia akan datang menyelamatkan kita, itu adalah untuk selama-lamanya, tak pernah berubah. Nah, sekarang suara yang ketiga, ayat 9-11. Suara yang ketiga ini memanggil umat Allah untuk membawa kabar baik. Hai Sion, itu adalah sebutan lain untuk Israel. Naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, itu juga sebutan lain untuk Israel. Engkau pembawa kabar baik, nyaringkan suaramu kuat-kuat, jangan takut. Umat Allah diminta untuk menyampaikan berita itu, bahwa dosamu sudah diampuni, bahwa Allah datang untuk menyelamatkan. Mereka diminta menyampaikan kabar baik itu, Injil itu, dengan nyaring, dengan tidak takut. Tapi ada yang unik. Perhatikan kepada siapa berita itu harus disampaikan. Di ayat 9 akhir dikatakan begini, katakan kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Kabar baik ini harus disampaikan pertama-tama adalah kepada umat Allah sendiri, kota-kota Yehuda. Sion, Yerusalem itu Israel lain bagi Israel, diminta menyampaikan ke kota-kota Yehuda, kota-kota Israel sendiri, bahwa dosa sudah diampuni, bahwa Allah datang untuk menyelamatkan. Seorang orang yang pertama yang selalu perlu mendengar berita Injil adalah orang Kristen sendiri. Dan kita diminta untuk terus saling mengingatkan berita Injil itu, bahwa dosamu sudah diampuni, bahwa Allah datang untuk menyelamatkan. Beritanya adalah dia berkata begini, lihat itu Allahmu. Here is your God. Lihat itu Allahmu. Allah seperti apa? Ayat 10 menambahkan, lihat Tuhan Allah datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia menyatakan kuasamu. Your God, Allahmu datang dengan kekuatan, dengan tangannya menyatakan kuasanya untuk menyelamatkanmu. Saudara, Allah bukan seperti orang yang punya maksud baik, tetapi tidak punya kemampuan untuk melakukannya bagi kita. Allah bukan saja menginginkan yang baik bagi kita, tapi dia punya kuasa untuk melakukan apa yang dia inginkan. Maka Yesaya ingin mengatakan begini, Allah ingin mengampuni dosamu. Allah ingin menyelamatkanmu. Dia datang dengan kekuatan, maka dia pasti akan berhasil mengampuni dan menyelamatkanmu. Here is your God. Jangan pikir Allahmu tidak mampu lakukan itu. Your God is too small. Allah di dalam bayanganmu terlalu kecil. Allahmu jauh lebih besar daripada itu. Saudara, maka bagaimanapun kita telah membelakangi Tuhan di tahun 2024 ini. Bagaimanapun kita sudah jauh meninggalkan Dia. Tahun 2024 mungkin kita sudah banyak gagal di dalam hidup kudus, di dalam mengasihi Tuhan, di dalam mengasihi orang di sekitar kita. Gagal menjadi suami, istri, orang tua yang baik. Kita pikir hidup kita memang berantakan dan hancur. Tapi kita sebetulnya tidak pernah berada di luar jangkauannya untuk menolong. Karena dosa kita tidak melebihi kekuatan Tuhan untuk mengampuni dan menyelamatkan kita. Dosa kita sebesar apapun tidak melebihi kekuatan Tuhan untuk mengampuni dan menyelamatkan kita. Dia pasti bisa mengampuni dan menyelamatkan kita. Ada kalimat yang menarik saudara di ayat 10 selanjutnya. Dikatakan begini, lihat mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama dia. Mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Nah, kalau saudara menggunakan Alkitab bahasa Inggris, saya nggak periksa semua tapi sempat lihat beberapa. Kalau kita lihat di dalam terjemahan bahasa Inggris jauh lebih pendek, saudara begini. Look, his reward is with him.
His price goes before him. Sederhana. Upahnya ada bersama dia, hadiahnya berjalan di depannya. Saudara, mana lebih susah? Memberi hadiah kepada orang yang tidak punya apa-apa atau kepada orang yang sudah punya semuanya? Pasti lebih susah memberi kepada orang yang sudah punya semuanya, saudara ya. Kenapa? Karena kita bingung apa yang bisa jadi hadiah buat dia. Apa yang bisa membuat dia senang? Setelah apa yang Tuhan lakukan bagi kita? Mengampuni kita, menyelamatkan kita, meratakan semua jalan dan pasti datang kepada kita. Setelah apa yang dia kerjakan bagi kita, apa yang bisa kita berikan kepada dia sebagai hadiah? Saudara, terjemahan bahasa Inggris sederhana mengatakan upahnya sudah ada bersama dia. Hadiahnya berjalan di depannya. Tapi terjemahan bahasa Indonesia menafsirkan, dan saya kira tepat, bahwa hadiahnya adalah kita. Mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang-orang yang dia ampuni dan selamatkan, itulah upahnya. Ketika mereka memberikan hidupnya bagi Tuhan, hadiah bagi Tuhan adalah hidup kita. Orang-orang yang untuknya dia datang dan selamatkan. Dan apa yang Tuhan lakukan kepada kita? Orang-orang yang sudah dia ampuni dan selamatkan ini. Ayat 11. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya. Seperti seorang gembala dia menghimpun kita, gather us, dia kumpulkan kita ke dalam pelukannya. Dia memangku kita, dia menuntun kita. Saudara, Allah tidak hanya ingin mengampuni kita. Sudah sangat luar biasa kalau Allah mengampuni kita. Tapi ternyata Allah ingin lebih dari sekedar mengampuni kita. Allah ingin menyambut kita. We are not just forgiven. We are not only forgiven. But we are also welcomed. Kita bukan hanya diampuni, tapi kita juga disambut. Saudara, kalau kita mengampuni orang, kita bisa berkata begini, oke, kamu boleh pergi. Ada orang nabrak mobil kita lihat, oke, kita kasihan, kita ampuni, silakan kamu boleh pergi. Aku tidak akan menuntut, aku tidak akan membalas, silakan pergi. Tapi kalau kita menyambut, welcome seseorang, kita bukan berkata kamu boleh pergi, tapi kamu boleh datang kepadaku. Kamu diinginkan, kamu diundang untuk dekat denganku. Dan itu yang Allah lakukan. Allah bukan menebus kita kemudian menjaga jarak dengan kita. Allah menebus kita dan kemudian menarik kita dekat kepada dirinya. Saudara, dia mengumpulkan kita, gather us, memangku kita dan menuntun kita. Itulah Allah kita. Dan untuk Allah seperti inilah Yesaya berkata, naik ke atas gunung yang tinggi, nyaringkan suaramu kuat-kuat, jangan takut, katakan, here is your God, lihat itu Allahmu. Saudara, kita perlu belajar mulai mengatakan ini kepada diri sendiri. Here is my God. Inilah Allahku yang sangat mengasihiku, yang mengampuni dosaku, dan pasti akan menyelamatkanku dengan kuasanya. Inilah Allahku yang memangku aku dan menuntun aku. Mulai dengan mengatakan itu kepada dirimu sendiri. Lalu katakan itu juga kepada satu sama lain. Here is your God. Inilah Allahmu. Kuatkan saudara-saudaramu satu sama lain. Sampaikan berita Injil itu satu kepada yang lain. Dan sampaikan juga ke seluruh dunia. Nyaringkan suaramu. Jangan takut. Serukan kepada dunia. Lihat, ini Allahmu. Here is your God. Dua reflection question saudara buat kita. Saudara, hari ini maukah kita bertobat dan bersyukur lagi? Di Advent yang pertama ini, kita bertobat lagi, kita bersyukur lagi kepada Allah yang tidak akan gagal mengampuni dan menyelamatkanmu. Apapun yang kau lakukan di belakang, Allah pasti bisa mengampuni dan menyelamatkanmu.
Kalau engkau datang kepadanya, bertobat, percaya. Karena kita diampuni dan diselamatkan bukan karena kita, tapi karena Yesus. Jangan kita berpikir bahwa Allah terlalu kecil dan tidak akan mampu untuk mengampuni dan menyelamatkan kita. Allah tidak akan mampu untuk membawa kita keluar dari lumpur dosa. Allah tidak akan mampu untuk membawa kita keluar dari kehancuran hidup kita yang sekarang. Allahmu terlalu kecil. Tuhan sangat mampu untuk mengampuni dan menyelamatkanmu. Dan kedua, saudara, maukah memberikan hidupmu yang sudah diampuni dan diselamatkan itu sebagai hadiah bagi Allah? Apa yang bisa kita berikan kepada Allah yang pemilik segalanya, kecuali memberikan hidup kita? Saudara, ambil waktu, silakan teduh, berdoa, dan nanti saya akan tutup dalam doa. Datanglah kepada Allah, bertobat lagi, bersyukur lagi, berikan hidupmu lagi kepada Allah yang mengasihimu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak pernah layak untuk kami terima. Terima kasih untuk janji pengampunan-Mu, keselamatan-Mu yang pasti. Ampuni kami ya Tuhan, orang-orang yang lemah dan berdosa ini. Ampuni segala kegagalan kami. Dan biarlah kami kembali memandang kepada-Mu, percaya kepada janji-Mu dan kasih-Mu. Ajari kami bagaimana kami hidup di hadapan-Mu ya Tuhan, dan mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk apa yang boleh kami renungkan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.